Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Qatar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun sahabat Qatar berada. Kembali lagi bersama saya Aji Brahmana Putra sebagai pembawa acara di podcast Bersatu. Episode kali ini kita kedatangan Bapak Lurah dari Kelurahan Abadi Jaya, sekaligus pembina Qatar Abadi Jaya. Kita beri tepuk tangan langsung untuk Pak Lurah. Apa kabar Pak Lurah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya mau ngucapin terima kasih nih di sela-sela kesibukan Pak Lurah masih mau nyempetin buat hadir di sini menjadi narasumber di podcast kita. Kurang lengkap rasanya teman-teman kalau kita berbicara panjang tapi belum kenalan dulu nih sama Pak Lurah. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biasanya kan kalau warga-warga gitu-gitu kan cuma wah Pak Lurah, siapa sih nama Pak Lurah kita nih? Gitu. Boleh Pak Lurah silakan. Oke. Dirubah, tak kenal maka kenalan dong. Tak kenal maka kenalan dong. Boleh. Oke. Baik, terima kasih pada Qatar Bersatu ya. Qatar Bersatu. Untuk Abadi Jaya, nama lengkap saya sebenarnya sudah cukup tenar ya. Wih, udah. Oh, terkenal ternyata ya, kita ini. Nama saya Sodik Murdiono, kemudian saya Lurah Abadi Jaya, dan hari ini juga sebagai warga Abadi Jaya. Oh, warga Abadi Jaya? Iya, sebagai lurah di Abadi Jaya juga warga Abadi Jaya. Oh, tinggal di mana emang Pak Lurah? Tinggalnya di wilayah Abadi Jaya bagian timur ya. Bagian timur tuh berarti di RW 19. 19? Iya. Oh iya 19 benar. Temannya Pak Lurah itu teman saya juga, Eki namanya. Oke, Pak Lurah atau yang biasa kita ya kenal namanya Pak Sodik. Ya kita kira ngomongnya Pak Lurah aja lah. Yang pertama-tama saya mau nanya dulu nih, Pak Lurah itu kan juga sebagai pembina Qatar, Pak. Pembina Qatar di Qatar Bersatu. Saya mau nanya, seberapa penting sih Pak peran Karang Taruna di lingkungan kelurahan, khususnya di Abadi Jaya? Berbicara tentang pentingnya Qatar di manapun ya, bukan hanya di Abadi ya. Jaya, bahwa Qatar adalah menjadi bagian rumah organisasi kepemudaan yang tentu membidik sekaligus mendidik dan mempersiapkan generasi berikutnya, baik itu di kalangan kemasyarakatan, di kalangan sosial, ya pasti Karang Taruna menjadi bagian yang penting, khusus yang mewadahi bukan hanya anak muda tetapi yang berpikiran muda dan mentalitas muda, kira-kira itu. Artinya selalu punya visi ke depan, kemudian selalu menjadi pionir dalam berbagai hal. Intinya di Karang Taruna wadahnya berkreativitas. Berkreativitas, bener banget. Nah, selama Pak Lurah menjabat nih, Pak Lurah tuh merasa terbantu gak sih dengan adanya Karang Taruna dalam menjalankan program-program kerjanya Pak Lurah sendiri nih? Iya, oke. Lurah sebenarnya pelaksana dari program pemerintah. Jadi ketika pemerintah menunjuk seseorang menjadi kepala di daerahnya atau kepala kelurahan dalam hal ini, tentu sudah dibarengi dengan program-program apa yang harus dilaksanakan. Nah, keberadaan program itu yang menjadi penopang terrealisasinya dari semua program yang ada, khususnya di pemerintah Kota Depok dan untuk di Kelurahan Abadi Jaya, tentu peran Karang Taruna yang sangat penting. Kenapa? Di berbagai hal, misalnya ada pemberdayaan kemasyarakatan. Oh iya. Itu kan pemberdayaan kemasyarakatan itu bukan hanya untuk masyarakat secara umum, tapi lebih lebih ditekankan bagaimana juga mendidik, bagaimana juga memfasilitasi warga-warga yang dalam hal ini kepemudaan atau disebut dengan milenial tadinya. Itu kan adanya di situ, kira-kira gitu ya. Iya. Berarti kalau untuk kita bicara Karang Taruna tuh biasanya image Karang Taruna masa kini itu tuh selalu tentang event olahraga Agustusan tuh. Berarti emang sebenarnya tuh sedalam itu ya kalau untuk tugas utama Karang Taruna tuh. Nah, itu yang harus asumsi atau mindset yang seperti itu yang harus dihilangkan. Bahwa Karang Taruna hanya sebagai panitia penyelenggara peringatan 17-an. Kesannya kepemudaan hanya pemuda pembawa proposal. Nah, di Karang Taruna justru disitulah menggali bagaimana potensi ada, bagaimana kreativitas ada, bagaimana inovasi terbangun. Itu muncul dari Karang Taruna. Kenapa? Mungkin pola pikirnya masih sangat masih sangat bagus, kemudian juga
dengan apalagi dibarengi sekarang di era globalisasi ya 4.0 itu 4.0. atau ya itu adalah menuntut anak-anak muda yang mungkin sekarang dunia gadget ya mempengaruhi kehidupan sehari, bahkan kecenderungan untuk tidak punya teman dan lain sebagainya karena asik dengan dunia itu. Nah, dengan di Karang Taruna inilah maka salah satu menghapus image bahwa anak muda tidak punya kreativitas, anak muda hanya sukanya dengan game gitu kan, tapi anak muda yang kreatif yang muncul tidak bukan hanya pembawa proposal saat ada peringatan atau hari-hari besar gitu ya, maka akan terhapus dengan program apalagi Karang Taruna Abadi Jaya. Ya, hari ini mungkin nyaris mendunia gitu. Kenapa? Amin. Ya, Allah, amin. kenapa? Berbagai programnya, berbagai kegiatannya, baik kemasyarakatan, kepemudaan, bahkan tentang religinya terbangun dan kelihatan muncul di Qatar Abadi Jaya ya, khususnya ya, disebut dengan Qatar Bersatu gitu tadi ya. Nah, selama ini kan belum ada Karang Taruna atau kepemudaan yang mampu menyantuni 500 anak yatim. Benar, kita kemarin. Ya, itu bagian dari kreativitas, belum tentu tersentuh oleh pihak lain. Yang biasa menyantuni adalah lembaga-lembaga, yayasan atau apa. Justru ini muncul dari kalangan muda, menunjukkan bahwa dia punya inovasi, dia punya pemikiran yang sangat religi, dia juga pemikiran yang sangat peduli pada masyarakat, pemikiran-pemikiran kompetensi sosialnya muncul gitu. Nah, itulah maknanya bagaimana mereka berkreasi, mereka menuangkan pemikirannya dan bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Berarti kalau untuk sudut pandang Pak Lurah, Kelurahan Abadi Jaya ini katanya udah benar nih jalan, enggak cuma melulu buat bikin Agustusan, banyak beberapa kegiatan yang memang itu loh yang harusnya dibikin oleh Karang Taruna. Bukan yang memperingati 17 Agustus itu bukan tidak benar, bukan. Artinya itu hanya bagian saja yang terkadang kesan image di masyarakat itu paling yang menyelenggarakan peringatan ini Qatar kira-kira gitu. Nah, tetapi sekarang Qatar Abadi Jaya sudah berbicaranya makro, bukan hanya peringatan hal yang di umum seperti itu, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang dianggap bermanfaat untuk khalayak kira-kira gitu ya, bermanfaat untuk khalayak, sehingga muncullah nanti anak-anak muda yang peduli, anak-anak muda yang religinya kuat, anak-anak muda yang kompetensi sosialnya kuat gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ada gak sih Pak sekiranya program-program apa nih yang harus Karang Taruna Kelurahan Kelurahan buat atau jalanin lagi ke depannya, terlepas dari yang udah kita bikin kemarin ya Pak? Betul. Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan oleh Qatar ya. Dalam hal ini organisasi kepemudaan yang ada di kita ini ya. Misalnya sekarang terkait dengan fenomena perkotaan. Nah, hari ini Kota Depok misalnya terkait dengan permasalahan sampah yang hari ini mengalami kemacetan. Barangkali muncul di Karang Taruna punya ide lain, bagaimana menggerakkan bank sampah sehingga mengurangi minimal pembuangan sampah. Kemudian juga khusus di Abadi Jaya kita juga sekarang sedang mencoba memberantas atau menuntaskan tingkat kesehatan di bidang anak-anak stunting misalnya. Paling tidak di kalangan muda dia dalam hal ini di Karang Taruna menjadi menjadi pemeran utama yang bagaimana mengkampanyekan betapa pentingnya kepedulian terhadap anak-anak yang gizi buruk, balita, kemudian lansia. Sangat banyak sekarang, karena apalagi Abadi Jaya itu adalah hampir 30%-nya adalah warga masyarakat yang pensiunan. Ya. Gitu, kira-kira gitu. Nah, yang terdekat adalah bagaimana action dari Karang Taruna untuk bisa terlihat dan terasakan manfaatnya oleh masyarakat. Garapan-garapan itulah tadi yang hari ini tentang sampah, kemudian hari ini juga tentang gizi buruk atau stuntingnya, kemudian juga terkait dengan orang-orang terlantar. Kan di Abadi Jaya ini sangat banyak. Bayangkan kalau anak-anak silver yang bergentayangan hari ini bisa dandani, bisa dirubah mindsetnya menjadi pemuda-pemuda yang kreatif seperti yang ada di Qatar ini adalah prestasi yang luar biasa. Itu yang paling terdekat. Oke, berarti garis besar adalah kita harus bikin lagi nih program untuk pengolahan bank sampah. Yang kedua juga penanganan tentang stunting dan juga mungkin kalau misalkan bisa gak sih Pak, kita juga mengadakan kampanye yang anti tawuran.
Karena kan di sini kan masih beberapa hari lalu juga kejadian lagi nih, kita tawuran gitu kan. Kalau tawuran yang pertama bukan kita menampilkan ya. Rata-rata tawuran yang terjadi di Abadi Jaya itu bukan orang Abadi Jaya. Oh. Tapi hanya sebuah tempat yang jadi- dijadikan kira-kira arena, jadi ya, arena arena aja, gitu. ya. Itu yang walaupun mungkin ada sebagian juga yang mungkin ada ya sebagian kecil juga yang warganya, tetapi secara umum seperti itu. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana tadi terasa manfaatnya, apalagi tadi soal sampah yang hari Sampah, ini ya. Depok itu kalau tidak salah sekitar 130 ton per hari. 130 ton per hari. Penghasil sampah atau mengeluarkan sampah yang harus ditangani. Sementara fasilitas dan kapasitas yang ada tidak terlalu sudah tidak memadai lah kasarnya gitu. Dan belum ada juga ya Pak dari pergerakan dari Qatar di kita tuh untuk membuat tas, membuat lampu. Ya mungkin ada beberapa. Padahal itu mungkin akan menjadi sampah menjadi berkah ketika mampu menjadikan sebuah hasil produksi atau sesuatu yang mungkin tadi yang disebutkan bisa jadi tas, bisa jadi lampu dekorasi lain ya kira-kira. Mungkin itu, atau mungkin juga dari sisi ekonominya kan bisa juga menjadi penambahan untuk kreativitas dan aktivitas ya pembiayaan lah kira-kira menambah di organisasi. Oke, tadi kan kita bicara tentang Karang Taruna di tingkat kelurahan ya Pak Lurah. Sekarang kita ke Qatar unit RW. Ya. Apa yang Pak Lurah harapkan atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Qatar unit RW nih? Kita kan ada dari RW 1 sampai 29. Itu apa? Ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Kepada teman-teman Qatar di unit RW, yang pertama segera bergabung. Bangun kreativitas, gabungkan menjadikan dan mewujudkan bahwa Abadi Jaya Qatarnya Qatar bersatu. Qatar bersatu. Bersatu. Dari 29 RW ini kita potensi yang sangat besar karena menduduki penduduk yang tertinggi di Sukma Jaya. Kita punya penduduk 75.333 jiwa. Itu tertinggi di Sukma Jaya. Dari berbagai hal, maka sangat mungkin potensi itu dan sangat berpeluang untuk menjadikan Qatar di unit ini sebagai acuan bahwa kita terbesar. Kita terbaik, kita terbanyak dari sisi jumlah. Maka saya harapkan kepada Qatar di unit-unit RW mudah-mudahan segera bergabung total ya, bergabung kemudian berkomitmen memikirkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk khalayak. Kira-kira gitu. Nah, mungkin kan dari sekian banyak penonton podcast nih yang hari ini menonton, pasti ada nih Pak lingkungan RW yang belum terbentuk nih, udah beberapa tahun mungkin mati atau memang belum ada yang pelopor untuk menggerakkan Karang Taruna RW. Ada yang ingin, ayo dong Pak, ayo dong bikin dong gitu Pak. Ada ajakan-ajakan untuk bikinnya Pak. Oke, baik. Dari saya selaku Lurah di Abadi Jaya tadi berharap bahwa semua anak-anak muda dan juga mungkin orang-orang tua yang berpikiran muda, yuk motivasi, yuk ajak bersama bergabung, yuk bentuk di Qatar unit RW agar wujud dan simbol Qatar bersatunya terwujud. Nah itu, yuk yang para pemuda yang dari RW-RW lain yang sampai hari ini belum terbentuk, yuk bentuk dengan kekuatan dan potensi yang ada bahwa Abadi Jaya menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1 dan bersatu tadi. Bersatu, bersama satu tujuan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak tentang Karang Taruna. Sekarang kita beralih. Saya mau penasaran nih Pak Lurah. Kita ngomongin tentang Pak Lurah dan kelurahan ya secara menyeluruh. Saya mau nanya, sebenarnya tugas pokok inti seorang Pak Lurah tuh apa sih, Pak? Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen punya cita-cita jadi Pak Lurah kan kelak. Jadi wah, gue udah punya gambaran nih mau ngapain. Gini, Lurah pada prinsipnya adalah jabatan yang ditugaskan oleh pimpinan. Tetapi apa sih tugas dan pokoknya? Kelurahan adalah lembaga pelayanan masyarakat. Ya, tentu yang namanya lembaga pelayanan masyarakat harus melayani berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebagai lembaga pelayan yang juga dituntut berinovasi, bagaimana layanan ini menjadi terbaik, bagaimana layanan ini juga menjadi lebih mengena gitu kan, apa yang diharapkan oleh masyarakat itu tugasnya sebenarnya. Selain tugas-tugas yang lain, misalkan secara
tugas yang kita lihat sekarang kalau jabatannya adalah memimpin di kelurahan. Memimpin di Nah, kelurahan. kira-kira begitu. Ya, Tapi betul. pada hakikatnya adalah sebagai pelayan masyarakat di kelurahan itu sendiri. Oke. Tapi saya salut loh sama Pak Lurah. Pak Lurah Sodik ini di periode kali ini saya baru merasakan di mana kenal begitu dekat dengan Pak Lurah. Karena mungkin ya yang sebelum-sebelumnya itu saya cuma tahu oh Pak Lurah. Tapi ini lumayan sering muter-muter nih Pak Lurah kita nih ke masjid-masjid. Di lingkungan saya juga beberapa kali di RW 9 ada Pak Lurah datang mau Idul Adha masih sempetin datang untuk meninjau gimana ini. Itu maksudnya apa yang kenapa gitu loh Pak Lurah sampai mau datang secara ini? Pertama saya merasa tanggung jawab saya itu pertama saya harus tahu karena jadi lurah itu tahu sedikit tentang yang banyak. Nah, kenapa saya sebut tahu sedikit tentang banyak? Tadi jumlah RW 29, RT-nya 193. Ini paling tidak pernah kita kunjungi. Iya. Paling tidak sedikit lah pernah mana sih orangnya itu satu. Yang kedua paling tidak mendengar kemudian keluh kesahnya apa sih kendala yang terjadi. Kemudian apa sih keinginan-keinginan masyarakat paling nggak diserap di saat-saat kunjungan tadi. Kenapa saya menjadikan basisnya masjid, kemudian kepemudaan, posyandu karena mungkin di masjid hadir tokoh-tokoh mayoritas begitu. Ya, dalam juga memotivasi nih yang Ya. muda-muda juga ramai juga ke masjid nanti Ya. kan gitu kan. Tokoh-tokoh yang juga mungkin pemikirannya, pengalamannya itu menjadi suatu pengetahuan, satu ilmu yang harus kita gali juga dari masyarakat. Termasuk juga kenapa saya harus berkunjung ke 29 RW walaupun mungkin sampai hari ini tidak terlalu ada yang agak sering, ada yang jarang. yang penting 29 ini kita bisa sentuh tahu karena perbedaan karakter perkotaan ini sangat beda. Misalnya di blok A begini, apalagi kita kan punya dua jenis. Ada betul. RW perkampungan sebanyak 7 yang luar biasa padatnya. Iya. Luar biasa dinamikanya, luar biasa juga permasalahannya. Karakternya juga beda karakternya banget, juga ya beda-beda kan? sangat pluralisme ya. Kemudian ada dari 22 ada lingkungan perumahan, ya mungkin 21 karena yang satu RW itu lingkungan ruko-ruko itu kira-kira. Niaga. Daerah niaga. Nah, tentu di daerah niaga tadi kalau misalkan Qatarnya agak kurang atau tidak ada, saya himbau juga yang tidak bisa gabung ke RW yang ada karena di RW 23 khususnya itu kan daerah perniagaan yang hanya pagi ada, sore malamnya tidak ada, kemudian mungkin kepemudaannya juga sangat sedikit, ya boleh bergabung lah dengan RW terdekat kayak gitu ya. Jadi emang nggak harus per RW. Iya, yang penting bersatu tadi. Bersatu. Yang penting ada dampaknya juga untuk kelurahan secara menyeluruh. Betul. Nah, jadi kenapa saya hadir ke lingkungan, saya hadir di saat subuh, saat hadir di beberapa momen, baru hari ini misalkan kita hadir di 3 majelis taklim nih hari ini misalnya. Hadir di RW 1, kemudian di RW 2. Kenapa? Kita ingin tahu hal-hal yang apa kemudian gejala-gejala apa kan mereka ketika seorang lurah hadir itu mereka ada juga yang meluapkan menyampaikan unek-uneknya kemudian harapannya keinginan ada kan di situ. Nah, mungkin disitulah kita bisa menangkap untuk disampaikan juga. Mungkin ada udah ngomong nih sama Pak RW, cuma Pak RW-nya nggak mau gua pakai mumpung ada Pak Lurah nih, Kira-kira sekalian deh ngadu gitu kan. Udah gitu saya juga kayak ada satu hal yang baru untuk RW karena sekarang ada paguyuban ngopi ya Pak Lurah. Paguyuban ngopi RW itu Pak Lurah yang bentuk atau emang atas RW sendiri sih Pak? RW mungkin karena sekarang media sosial sangat marak di mana-mana. Mungkin inisiasi ada namanya komunitas ngopi kalau tidak saya atau paguyuban ngopi saya juga nggak terlalu melihat. Yang jelas saya melihatnya dari pertemuan itu harapan saya nih di paguyuban ngopi ataupun berdialog lah, berdiskusi lah tentang hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan dan juga mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk pemuda bagaimana membuat paguyubannya. Ini sekarang kan ada Qatar nih, tidak perlu lagi paguyuban. Disitulah Anda coba berkreasi, disitulah Anda berinovasi, disitulah Anda menunjukkan talenta-talenta yang ada. Apalagi Qatar Abadi Jaya ini luar biasa, punya studio musik, punya studio podcast. Itu luar biasa, belum tentu dimiliki oleh Qatar-Qatar di kelurahan lain. Mungkin ini termasuk kategori masuk dalam keajaiban dunia kan gitu kan. Tepuk tangan dulu dong. Oke Pak Lurah,
Selama menjabat sebagai lurah di Abadijaya, ada gak sih kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dan gimana tuh cara menyelesaikannya, menanganinya? Ya, semua pekerjaan, semua program pasti ada kesulitan. Ada suka, ada duka. Terkait dengan kesulitan itu hal yang biasa. Kalau tidak menghadapi kesulitan, jangan bekerja. Kira-kira begitu ya. Tentu kesulitan-kesulitan yang ada selama ini bisa kita atasi, baik terkait dengan mungkin tadi karena keinginan yang banyak dari masyarakat, ada juga yang mungkin merasa tidak terakomodir, ya kita usaha dimaksimalkan lah untuk bagaimana mengatasi kendala itu, gitu kan. Nah, itu tentang kesulitan. Kalau soal senangnya atau apanya, ya inilah dunia. Ya kira-kira begitu ya. Ya kira-kira. Tadi kan kita kembali lagi ke Karang Taruna nih. Tadi kita baru bicara harapannya Pak Lurah untuk Karang Taruna unit. Tadi kan kita baru unit nih. Sekarang kasih harapan lah buat Qatar Abadijaya nih. Harus seperti apa gitu, kasih motivasi supaya kita tetap semangat untuk berkarya, berinovasi, berkreasi dari Pak Lurah dan juga pembina kita yang langsung. Baik. Qatar baik di unit maupun Qatar Abadijaya, yang pertama jangan lupa bahwa bereferensi itu sangat penting. Karena dalam filosofi Darwin kita sebutkan bahwa yang akan bertahan hidup itu bukan karena dia pintar, bukan karena dia besar, bukan karena dia kuat, tapi karena dia mampu beradaptasi. Ya, saya analogikan misalnya, kenapa sih dinosaurus itu musnah? Kurang kuat apa? Kurang besar apa? Nah, ada di situlah sisi yang harus dipelajari. Karang Taruna ini hari ini hebat, hari ini besar karena bisa adaptasi. Tetapi ketika penerusnya nanti tidak mampu beradaptasi kepada kondisi saat itu dan banyak melupakan dan meninggalkan hal-hal yang prinsip yang harus dilakukan, maka bukan tidak mungkin juga akan musnah. Seperti tadi ada Karang Taruna yang di unit mungkin menghilang karena mungkin tidak mampu membuat regenerasi. Yang kedua mungkin juga tidak mampu beradaptasi. Mudah-mudahan prinsip adaptasinya di Karang Taruna tetap berjalan. Yang kedua, bereferensi lah, karena sekarang dunianya sangat terbuka lebar. Mungkin ada Karang Taruna Amerika barangkali yang lebih menjadi inspirasi seperti apa, kira-kira gitu kan gitu. Atau Karang Taruna mana yang menjadi referensi kita sehingga kita bisa pakai prinsip ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Kan gitu ya. Tapi jangan jiplak tentunya. Ya, itu barangkali salah satu dibangun kreativitas dalam rangka mempertahankan eksistensi dari sebuah organisasi. Oke, Pak Lurah, tapi udah sayang banget nih waktu kita udah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak banget yang mau saya tanya-tanya nih sama Pak Lurah. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, gabung sama kita gitu, sama Qatar Kelurahan Abadijaya, atau pas Pak Lurah datang ke lingkungan bisa nanya-nanya, ajak ngobrol. Ternyata Pak Lurah ini orangnya humble. Enggak, gua lurah. Enggak gitu. Ternyata kita mau nanya apa aja tuh langsung dijawab gitu. Kita mau ngobrolin yang melenceng dari dunia ini, mungkin kan sebagai orang tua juga kita mungkin mau nanya masalah hidup atau kita ke depannya mau gimana, bisa tuh Pak Lurah. Iya, insya Allah kan saya sedang hidup dan pernah hidup. Ya kan gitu. Pernah muda juga, pernah di organisasi juga di Qatar. Sekarang sedang tua gitu kan. Bukan sudah ya. Kalau sudah udah enggak. Sedang tua. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan lah untuk kalau ketemu Pak Lurah. Pak Lurah, saya lagi galau nih misalkan kan. Pak Lurah dulu juga pernah ngalami gitu kan masalah. Ya pokoknya sama Pak Lurah kita ngobrol apa aja enak deh. Makasih banyak Pak Lurah untuk kesempatannya. Ada tepuk tangan dulu dong semuanya buat Pak Lurah dong. Sekali lagi saya ucapin buat Pak Lurah yang udah mau mampir ke podcast kami. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga Pak Lurah juga diberikan umur dan kesehatan, biar kita bisa ketemu, dan juga sahabat-sahabat Qatar dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, umur dan panjang supaya kita masih bisa ketemu nih di event-event Karang Taruna selanjutnya. Sekian episode podcast Qatar Bersatu kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan yang terpenting share video ini ke teman-teman. Nanti juga Pak Lurah bantu untuk share ke RW nih buat pada nonton ya. Itu pasti Pak Lurah bantu. Komen, like, and subscribe. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekian episode podcast Qatar Bersatu kali ini. Tapi sebelum ditutup oleh saya, kita biasanya nih kalau di mana-mana nih Pak Lurah selalu ngasih pantun-pantun yang wah keren banget memang Pak Lurah. Coba Pak Lurah kasih sedikit pantun dulu dong buat teman-teman. Naik Taruna bawa durian. Cakep. Karang Taruna memang keren. Oh iya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman
di rumah dan juga nanti akan dibantu oleh Pak Lurah untuk share. Terima kasih banyak Pak Lurah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cut. Cut. Pak, maaf Pak.